Oke, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Mari pada sore hari ini kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah sore hari ini, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Kami datang pada sore hari ini Tuhan, masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Karena kami tahu dalam ibadah ini kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lebih lagi. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui setiap hal yang kami lewati dalam ibadah ini, kami akan dibawa semakin berjumpa mengalami kasih Tuhan. Terima kasih, urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, sukacita sorga nyata di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Dan biarlah pada sore hari ini kita menaikkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Haleluya. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari saudara, kita yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri bersama. Sore hari ini kita mau bertepuk tangan bagi Dia Allah kita. Haleluya. Masuk hadiratnya
dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Dengan ucapan syukur katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami percaya saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kau hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Dan hanya di dalam hadiratnya, saudara, ada jamahan yang mengubahkan hidup setiap kita. Hadiratnya tidak berbicara masalah jalan yang tertutup menjadi terbuka. Tapi di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru untuk tetap berpegang pada Tuhan sekalipun di tengah pergumulan. Di dalam hadiratnya ada kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap kita. Kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, jika pada sore hari ini kita sadar bahwa ada keterikatan yang mengikat kehidupan kita, entah itu keterikatan dosa, entah itu keterikatan trauma di masa lalu, ada sesuatu yang membelenggu kehidupan kita sehingga kita tidak dapat bertumbuh dengan maksimal. Mari datang di hadapan Tuhan, karena Roh-Nya akan membebaskan kita, karena Roh-Nya sanggup mengubahkan setiap kita. Ketika kita lelah berusaha merubah segala hal yang tidak baik, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hidup. Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hidup kita semua. Mari saudara, datang kepada Dia dengan penuh pengharapan. Nyatakan apa yang menjadi keterikatan dan keterbelengguan kita hari-hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan sekali lagi, Roh Allah yang hidup penuh. Malam ini lawat kami, Roh Allah yang hidup pulihkan setiap hati kami. Turunlah urapan ke atasku, yes Lord, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu di dalam nama Yesus, memulihkan hati mereka yang terluka. Kami percaya Tuhan, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan memulihkan hati mereka yang terluka, yes Lord, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidup kami, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan,
Karena roh Allah yang hidup itu ada di dalam kami. Dan pada sore hari ini kami percaya roh Allah yang hidup itu sanggup membebaskan, melepaskan, memulihkan setiap kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami siap untuk mendengar firman dengan hati yang baru, hati yang telah dipulihkan, hati yang telah dibebaskan. Kami siap diajar kebenaran firman-Mu. Dan roh Allah yang hidup mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Urapi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah dalam menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar perkataannya penuh dengan kuasa, menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya kedengar? Yes, oke. Seberapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan sepanjang worship kita hari ini, sore hari ini? Saya sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita sore hari ini, amin. Dan sore hari ini saya percaya kita semua siap dilengkapi oleh firman Tuhan, amin. Ya, sore hari ini saya sungguh bersyukur. Thank you Pastor Yusak untuk memberikan kesempatan untuk saya berdiri membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya selalu bersuka cita, saya selalu bergembira ketika ada kesempatan di mana firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu. Karena yang terpenting bukan siapa yang membawakan, Bapak Ibu ya. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan, yaitu firman Tuhan yang tentunya akan terus menjadi kekuatan kita. Hamba Tuhan siapapun yang membagikan hanya kurir ya, kalau sekarang mungkin banyak ada istilah ya. Kita hanya sebagai kurir di mana kabar baik itu harus diberitakan, kabar baik itu harus disampaikan sehingga banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Dan kita yang percaya kepada Tuhan akan terus memegang firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu ini ya, satu bulan yang lalu tentunya kita sungguh merasa panik, takut, atau mungkin trauma gitu ya. 1 bulan atau 2 bulan terakhir di mana hampir setiap hari kita mendengar berita duka cita ya. Entah itu rekan kita, entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita yang tiba-tiba kemarin mungkin masih bisa video call, kemarin masih bisa bertemu, makan bersama, tapi mungkin ada kabar duka cita, si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Tetapi bersyukur masuk bulan Agustus Bapak Ibu, di minggu pertama di tanggal 2 kita tahu seluruh bangsa Indonesia bersuka cita dengan sebuah kemenangan dari wakil Indonesia ya di dalam Olimpiade 2020, yaitu pasangan ganda putri ya, kalau kita ingat kemarin hari Senin kemarin, yaitu Grecia Poli dan pasangannya Apri ya, akhirnya setelah pertandingan yang begitu sengit Bapak Ibu ya, akhirnya menjadi juara pertama, meraih medali emas Bapak Ibu. Tetapi semua kalangan gitu ya, siapapun kita yang tadinya mungkin gak suka badminton, gak suka lihat pertandingan bulu tangkis, siapapun akhirnya nonton itu semua gitu. Bahkan sampai di Instagram semua story-nya posting berkaitan dengan kemenangan daripada kedua pasangan ini Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik bagi saya dan bagi kita semua, orang hanya melihat Grecia Poli dan Apri pada saat pertandingan dan kemudian menang juara pertama Bapak Ibu. Tanpa melihat 4 tahun bahkan 8 tahun ke belakang di mana perjuangannya tuh nggak gampang Bapak Ibu. 2012 di dalam Olimpiade, Poli akhirnya didis, mengalami sebuah kegagalan Bapak Ibu. Mengalami sebuah kegagalan dan kemudian dia merasa udah nggak berguna, merasa pengen keluar dari pertandingan, dari panggilannya sebagai seorang pebulu tangkis. 2016 dia coba lagi dan kemudian tetap gagal. Tetapi puji Tuhan di tahun 2021 ini dalam Olimpiade 2020 di Tokyo, pasangan ini meraih kemenangan Bapak Ibu ya, luar biasa nih. Nah saya melihat dan kita semua melihat bahwa kadangkala orang hanya melihat hasil gitu ya, tanpa melihat perjuangan di balik keberhasilan tersebut. Dan sore hari ini, sebulan ini, kita akan berbicara tentang
sebuah panggilan, yaitu bagaimana kita dipanggil menjadi murid Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya percaya, bukan hanya menjadi seorang pengikut. Pastor Yusak minggu lalu sudah menyampaikan bedanya pengikut dan murid. Saudaraku, pengikut itu bisa saja kalau nggak enak bisa kemudian pindah idolanya gitu. Tetapi murid itu berbicara ada sebuah kedisiplinan. Murid itu berbicara bagaimana diproses sedemikian rupa sehingga begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, dia tetap fight. Dia tetap berjalan di dalam proses. Sehingga seperti tadi contoh di awal Bapak Ibu ya, bagaimana pasangan Indonesia Ganda Putri bisa melewati setiap rintangan, 8 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi puji Tuhan, mereka boleh merasakan bagaimana perjuangannya tidak sia-sia. Nah itulah gambaran dalam kehidupan sehari-hari pun betapa proses itu menjadi sangat penting. Demikian juga dalam perjalanan spiritual kita, Bapak Ibu, dalam perjalanan, saya rindu mengatakan sore hari ini bahwa kita nggak cukup untuk kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tetapi ada bagian di mana kita harus menjadi murid Tuhan. Di mana begitu mungkin prosesnya nggak enak, prosesnya begitu rupa, banyak tantangan di kiri kanan. Tapi saya percaya itulah yang akhirnya membuat kita bisa kuat sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Nah, sehingga sore hari ini saya rindu berbagi satu tema. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya memberi judul sore hari ini yaitu menjadi murid yang percaya, gitu ya. Boleh siapkan catatannya, boleh siapkan apa yang memberkati saudara sore hari ini. Nah, sebelumnya beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu 10 tahun ke belakang mungkin kalau Bapak Ibu sempat menyaksikan sebuah tayangan film ya yang hari ini terus menjadi sangat populer ya 10 tahun ke belakang, yaitu The Karate Kid. Ya, ada satu film ini The Karate Kid yang luar biasa. Seorang pemuda gitu asal Amerika dan kemudian dia hijrah ke Beijing dan bertemu dengan Mr. Han ya. Dia adalah Jackie Chan gitu ya. Kita tahu dia sangat pintar dengan atletnya, dengan kungfunya. Nah, ada scene yang selalu menjadi motivasi gitu buat saya pribadi, buat kita semua tentunya, di mana tentunya kalau si Parker ini gitu ya, Dre Parker ini, si pemuda ini gitu ya, ingin belajar kungfu kepada Mr. Han. Tetapi yang lucu di dalam scene ini Bapak Ibu, yang diajarkan ternyata bukan langsung jurus-jurus gitu ya. Yang diajarkan bukan jurus tertentu gitu ya, bagaimana nanti dalam pertandingan bisa melawan musuhnya gitu ya. Tetapi Mr. Han unik gitu dalam scene ini, ternyata sangat unik gitu ya ketika si pemuda ini dipanggil dan kemudian latihannya tuh unik. Hanya apa? Hanya menjatuhkan jaket, kemudian menaruh jaket, memasangkan jaket, melepaskan lagi jaket, dan kemudian menggantungkan lagi jaket, memasangkan lagi, begitu sampai ribuan kali. Sampai hujan, sampai terus musim mungkin berganti gitu, ribuan kali gitu. Sampai akhirnya si murid ini bosen gitu. Dan akhirnya dia merasa, ini guru nggak bisa ngajar saya gitu. Yang saya harapkan adalah bagaimana saya bisa hebat kungfu gitu. Tetapi si murid ini nggak ngerti. Dalam satu momen tiba-tiba, ketika dipanggil lagi dan kemudian disuruh lagi untuk ambil jaket itu, kemudian dia nggak sadar bahwa ternyata dia sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Sehingga dia bisa punya pukulan, punya tangkisan, punya kuda-kuda yang begitu kuat. Dan di akhir film ini luar biasa. Meskipun mungkin awalnya babak belur bertanding, tapi akhirnya dia menjadi pemenang, Bapak Ibu. Nah, inilah mentalitas seorang murid ya, mentalitas seorang yang kadang-kala kita nggak mau prosesnya gitu. Kita pengennya hasilnya gitu. Dalam kehidupan rohani kita pun kita pengennya semua tuh mulus-mulus aja. Nggak ada pergumulan, nggak ada masalah, nggak ada sakit penyakit, nggak ada hubungan rumah tangga yang digoyang gitu. Tapi biarlah Bapak Ibu, proses yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita bisa kuat Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita bisa benar-benar bertahan sampai dengan hari ini, apalagi di kondisi pandemi. Begitu banyak orang yang stres, begitu banyak orang yang depresi, begitu banyak orang yang kemudian akhirnya, ngapain lah udah ngikut Tuhan, mending tinggalkan saja Tuhan, toh sama aja kondisinya seperti ini.
Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita masih bisa bertahan sampai dengan hari ini, saya percaya itu ada kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu. Nah sehingga mari sore hari ini kita mau belajar sikap hati sebagai murid Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana, balik lagi ya, kita menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dengan satu spirit. Kita percaya kepada Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana mungkin tadi ini si pemuda ini awalnya nggak percaya gitu, bahwa gurunya sanggup mempersiapkan dia menjadi seorang pemenang. Tetapi di akhir daripada kisah film ini terbukti bahwa akhirnya si pemuda ini menjadi pemenang. Dan saya rindu Bapak Ibu, menjadi pemenang itu hanya sebuah konsekuensi. Keberhasilan, kesuksesan hanya sebuah konsekuensi daripada kita apa? Setia dalam proses Tuhan. Sehingga mari sore hari ini dimulai dengan apa? Menjadi murid yang percaya dimulai kita percaya kepada Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus, yang akan menuntun setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Apalagi di masa-masa saat ini, kita sangat butuh Tuhan. Nah, oke, next slide. Nah, esensi menjadi pengikut Kristus. Nah, saya percaya kita semua bukan hanya Kristen, tapi kita ada pengikut Kristus ya. Kita pengikut Tuhan, kita pengikut Kristus, di mana esensi intisari daripada kita mengikut Kristus itu ada 3 Bapak Ibu. Dimulai dengan kita percaya. Kita punya histori masing-masing bagaimana kita percaya, entah memang sudah lahir, entah dalam KKR, entah di dalam satu momen tertentu kita percaya kepada Tuhan. Tetapi nggak cukup sampai itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus mengalami fase yang namanya diajar. Kita harus masuk kepada fase yang namanya dimuridkan. Nah ini yang nggak gampang Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tentunya nggak cukup kita belajar firman Tuhan, nggak cukup kita belajar berbagai hal, nilai-nilai kebenaran di dalam firman Tuhan. Ada satu panggilan yang penting juga, yaitu bagaimana kita diutus. Bagaimana kita memberitakan kabar baik, memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nggak semua harus menginjili ke tempat-tempat pedalaman atau apapun, enggak Bapak Ibu. Diutus atau bagaimana kita menjadi saksi itu berbicara di mana kita berada, di mana kita ditempatkan. Di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan kita, di sekolah kita, di kampus kita. Kita punya tugas bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Dan lingkaran ini terus-menerus berputar Bapak Ibu. Kita percaya, diajar, dimuridkan, kemudian kita diutus. Memberitakan kasih Tuhan, kemudian ada lagi orang-orang yang percaya, diajar, dimuridkan, dan kemudian diutus. Nah sore hari ini, sebulan ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi murid. Kita punya spirit menjadi murid yang percaya. Nah berbicara tentang percaya atau trust ini Bapak Ibu ya. Berbicara percaya ini adalah bagaimana kita benar-benar menaruh setiap kepercayaan kita kepada, tentunya kepada Tuhan ya. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan menuntun kehidupan kita. Tetapi kan bedanya dengan murid Kristus ya, dengan 12 murid misalkan contohnya, minggu lalu pun dibahas bagaimana murid-murid Tuhan itu 3,5 tahun kurang lebih bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu. Bagaimana bersama-sama tinggal bersama, melayani bersama, hidup bersama, melihat teladan Tuhan Yesus secara langsung. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mereka bersama-sama dan tahu bagaimana Yesus itu melayani, Yesus memimpin, dan Yesus mengajar. Nah, meskipun demikian banyak akhirnya murid-murid Tuhan juga beberapa ragu, beberapa nggak percaya. Bahkan Thomas pada waktu Yesus sudah bangkit, Thomas pun nggak langsung percaya gitu bahwa Sang Guru sudah bangkit daripada kematian pada waktu itu. Nah, hari ini kita nggak bisa melihat Tuhan secara langsung, di mana mungkin kita bisa mendengar setiap pengajaran, kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, sore hari ini saya rindu bagaimana kita pun belajar menjadi murid dari setiap pemimpin, dari setiap orang-orang yang Tuhan sudah percayakan. Nah, jadi menjadi murid yang percaya ini bagaimana yang pertama kita benar-benar percaya kalau Tuhan menuntun, dan kemudian ketika kita membaca firman Tuhan juga itu adalah tuntunan Tuhan, tetapi ada bagian juga kita sebagai murid, kita benar-benar belajar
dari setiap pemimpin, dari setiap orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya ketika kita ada di sebuah komunitas, Bapak Ibu ya, kita bersyukur kita sudah ada di komunitas, dalam hal ini JCC Community, JCC Church. Kita benar-benar nggak kebetulan kita ada di tempat ini. Saya percaya ini tempat di mana Tuhan mau mengajar kita. Ini tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita semakin benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Sehingga sore hari ini mari kita belajar spirit murid dari dua orang, yaitu seorang guru dan seorang murid di dalam perjanjian lama, yaitu Paulus dan Timotius. Saya baca berulang-ulang, saya pelajari surat ini luar biasa, Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita esensi menjadi murid, khususnya menjadi murid yang percaya gitu. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu dasar firman Tuhan kita dari 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, ini satu tugas utama yang diberikan Paulus kepada Timotius. Di dalam suratnya yang ditujukan kepada Timotius, kemudian sang guru yaitu Paulus memberikan tugas kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Bagaimana tugasnya adalah bagaimana supaya Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan kemudian yang kedua dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, dari dua dasar firman Tuhan ini saya mau bilang seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam perjalanan pelayanan Paulus, ternyata Timotius itu sebagai murid, sebagai anak rohaninya, itu berjalan berdampingan selama sekian lama. Mulai dari pelayanan di Korintus, Efesus, dan kota-kota yang lainnya. Jadi artinya apa? Kita mau belajar sore hari ini bagaimana Timotius itu menjadi murid, dibimbing oleh Paulus sebagai gurunya pada waktu itu. Sehingga saya rindu kita semua ketika kita ada di tempat ini, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita benar-benar belajar menjadi bukan hanya fansnya Tuhan, bukan hanya followersnya Tuhan, tapi kita benar-benar belajar menjadi murid Tuhan. Dan itu nggak gampang. Karena apa? Pada waktu itu, Paulus menulis surat ini kepada Timotius di tengah-tengah situasi yang banyaknya ajaran sesat, banyaknya dosa-dosa di jemaat pada waktu itu. Sehingga surat ini ingin mempersiapkan Timotius menjadi pemimpin jemaat pada waktu itu. Karena surat ini ditulis menjelang Paulus akhirnya akan meninggal dunia pada waktu itu. Itu sebuah historinya, Bapak Ibu. Nah, setelah saya mempelajari kisah Paulus Timotius, ada 5 hal yang menjadi bonding, Bapak Ibu ya, seorang guru dan murid daripada Paulus dan Timotius itu. Yang pertama, ternyata mereka itu bukan sekedar hubungannya itu bukan guru dan murid. Yang istilahnya mungkin kalau di sekolah ya, kita pun pernah sekolah. Minimal 12 tahun ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Tentunya hubungan guru dan murid itu biasanya mungkin ada hierarki yang jauh gitu ya. Kita nggak bisa semena-mena gitu ya, murid kepada guru gitu ya. Nah, tetapi di sini mereka bukan sekedar murid. Timotius di mata Paulus bukan sekedar murid, namun anak rohani. Itu artinya apa? Ternyata nggak cukup cuman sekedar ada struktur, nggak cukup sekedar ada sebuah jarak gitu Bapak Ibu. Di dalam berkomunitas, di dalam bergereja, kita semua rindu. Kita bukan hanya sekedar hubungan gembala dengan jemaat yang begitu jauh, tapi ada sebuah hubungan yang begitu kuat. Ada sebuah hubungan yang begitu bisa keterbukaan. Sehingga di sini benar-benar kita belajar gitu. Dalam hal ini ada Pastor Yusak sebagai gembala, di mana Tuhan percayakan
untuk memimpin kita semua. Dan kita sebagai jemaat Tuhan pun harus memiliki keterbukaan. Untuk kita betul satu sisi respect, tetapi di sisi lain kita benar-benar ingin belajar gitu dari orang-orang yang sudah Tuhan pimpin gitu. Nah, jadi ternyata Paulus dan Timotius ini bukan sekedar murid dan guru biasa gitu, tapi disebut anak rohani, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Paulus juga memberikan kepercayaan dan kemudian Timotius pun siap dipercaya. Karena kembali lagi ketika surat ini ditulis, Paulus ada dalam penjara dan kemudian dikatakan, kalau saya nggak sempat ke sana, kamu harus tetap sampaikan ini kepada jemaat, kamu harus tetap menyampaikan kebenaran, apa yang benar kamu harus sampaikan, apa yang salah kamu harus tegur juga gitu. Jadi di sini Paulus pun berusaha untuk memberikan kepercayaan itu kepada Timotius gitu. Nah, jadi dalam sebuah komunitas pun, dalam pemuridan pun Bapak Ibu, sangat penting yang namanya sebuah memberikan kepercayaan gitu. Sehingga kepemimpinan akan terus berlanjut seperti itu gitu. Dan hari-hari ini gereja pun harus terbuka dengan ini Bapak Ibu, di mana generasi daripada para senior kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda untuk melayani. Sehingga terus itu akan berlanjut Bapak Ibu. Pelayanan itu akan terus berlanjut gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, hubungan Paulus dan Timotius ini yang ketiga adalah disiplin dan tekun dalam persekutuan. Jadi juga disampaikan dalam surat di dalam Timotius Bapak Ibu bahwa latihan badani ini benar-benar terbatas. Tetapi latihan untuk kita beribadah itu mendatangkan benar-benar kekuatan buat kita Bapak Ibu. Hari ini tantangannya adalah ketika pandemi terjadi, akhirnya gereja tidak bisa lagi memaksa jemaat untuk beribadah. Bapak Ibu setuju ya? Karena dengan semua sajian yang ada, akhirnya jemaat bisa menentukan sendiri di mana dia beribadah, bisa menentukan sendiri di mana gereja dia akan beribadah. Tetapi saya percaya, kalau Bapak Ibu terpanggil dan ada di komunitas ini, belajar untuk setia, belajar untuk disiplin, di mana saya percaya setiap pemimpin, setiap gereja diberikan tugas khusus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk mengajar kita, agar kita menjadi jemaat yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Nah, ke depan mungkin kita balik lagi, nggak bisa memaksa orang untuk akhirnya, ayo beribadah, ayo ini apa semua. Hari-hari ini menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Namun saya percaya Bapak Ibu, yuk mari di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan sampai kita malas-malasan untuk beribadah sama Tuhan. Jangan sampai kita benar-benar meninggalkan ibadah. Orang lain gak apa-apa hari Minggu sepedahan, orang lain gak apa-apa hari Minggu tamasya, piknik dan lain-lain. Tapi mari kita utamakan relasi kita dengan Tuhan. Kita utamakan ibadah kita kepada Tuhan, karena itu akan menjadi kekuatan kita. Di Ibrani 10 disampaikan bahwa orang nggak akan lagi peduli dengan ibadah. Dan kemudian mereka akan mengundurkan diri daripada iman mereka Bapak Ibu. Dan itu akan semakin jelas ke depan. Karena saya rindu jemaat GCC di situasi seperti ini bukan meninggalkan ibadah, tetapi semakin hari kita semakin setia di dalam ibadah. Disiplin. Karena apa? Ketika kita beribadah, kita akan benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan mau kepada setiap kita, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui setiap khotbah-khotbah yang disampaikan Bapak Ibu. Yang keempat, nah ini yang sangat penting juga. Di sini Paulus tegas terhadap ajaran sesat dan perbuatan dosa. Di mana hari-hari ini mungkin hal ini mungkin sangat jarang disampaikan di mimbar-mimbar Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini, kalau ada kesempatan, kita masih diingatkan tentang dosa-dosa kita. Kalau kita masih diingatkan tentang kejelekan kita Bapak Ibu, bersyukur. Sehingga itu menjadi refleksi kita untuk kita terus memperbaiki hidup kita. Nah, Paulus dan Timotius pada waktu itu pun tegas terhadap situasi di mana ajaran sesat, di mana filosofi dunia itu begitu marak disampaikan. Dan hari-hari ini kita pun nggak bisa membatasi informasi, betul Bapak Ibu ya? Di Instagram begitu banyak mungkin konsumsi informasi yang belum tentu benar. Dan itu pun dilihat oleh anak-anak kita, anak-anak muda.
para influencer yang memberikan ya, nilai-nilai sekuler, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah di tempat ini, di mana firman Tuhan diberitakan, di mana ajaran sehat masih kita bisa dengar setiap kita beribadah, sehingga itu akan terus mengingatkan setiap kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu, dari teladan Paulus Timotius ini, bagaimana meninggalkan teladan iman dan legasi yang baik. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Bahkan di 2 Timotius disampaikan, Paulus berkata, iman yang berasal dari Lois, sebagai nenek daripada Timotius, kemudian kepada mamahnya Eunike, dan kemudian Paulus pun memberikan statement bahwa ini pun akan terjadi dalam hidup kamu, Timotius. Bagaimana iman itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar ada di sebuah komunitas, ketika kita benar-benar belajar menjadi murid, itu impact-nya adalah bagaimana kita akan menuai generasi kita pun akan meniru iman kita, meniru teladan kita, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Jadi biarlah sore hari ini, mari 5 hal ini akan benar-benar kita renungkan dan kita rindu. Perjalanan Paulus dan Timotius sebagai guru dan murid, itu pun mulai menjadi berkat bagi kita. Dan sore hari ini kita mau belajar 4 hal. Bagaimana menjadi murid yang percaya. Nah, itu dimulai dengan yang pertama, Bapak Ibu. Saya tadi katakan, kita ditempatkan di sebuah komunitas, dalam hal ini JCC tentunya nggak kebetulan. Bahwa ada hal yang ingin Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kita dididik menjadi murid. Anggap kalau tadi pertandingan badminton tuh di sebuah asrama badminton gitu ya. Dan ini di sebuah asrama, di sebuah tempat komunitas rohani, di mana di situ ada pemimpin yang sudah Tuhan percayakan untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh bersama-sama. Nah, spirit sebagai murid yang percaya diawali dengan yang pertama begini, Bapak Ibu. Accepting your leader. Kita menerima leader kita. Nah, itu yang pertama begini. Terima pemimpin kita. Setiap pemimpin itu adalah yakini bahwa ia adalah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tentunya sudah bergumul secara pribadi bagaimana panggilan ketika menerima panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, harus meninggalkan semua hal yang ada di kiri kanan untuk sebuah panggilan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Mereka sudah dipersiapkan Tuhan. Mereka sudah dipilih Tuhan. Sama seperti Saul, ketika Daud melihat Saul di mana ada sebuah kejadian di mana akhirnya Saul benci kepada Daud. Ada kesempatan di mana Daud akan dibunuh, tetapi karena Daud menyadari bahwa sekalipun Saul itu jahat, sekalipun Saul itu bengis, sekalipun Saul itu berusaha untuk membunuh dia, tapi karena Daud sadar, Saul dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, Daud nggak berani bertindak apapun, Bapak Ibu. Mari sore hari ini dimulai dengan kita benar-benar percaya kepada pemimpin yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Gembala kita, leader kita, karena mereka dipilih dan diurapi Tuhan. Yang kedua, setiap pemimpin punya kelebihan dan keterbatasan. Nah, ini harus kita sadari, harus kita akui. Banyak di luar sana yang nggak di tempat ini. Akhirnya jemaat kecewa kepada gembala, jemaat kecewa kepada pemimpin. Karena dikatakan gembala ini nggak jadi teladan, gembala ini wah begini, dan lain sebagainya. Tapi mari, spirit murid yang benar adalah mampu menerima pemimpin kita berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga ketika mungkin kita melihat pemimpin kita ada kekurangan, biarlah spirit kita adalah bukan menjudge, bukan membicarakan, tetapi kita menghormati dan kemudian kita melengkapi apa yang menjadi kekurangan, Bapak Ibu. Itu pun disampaikan di dalam 2 Timotius. Kalau kita melihat orang tua kita salah, tegurlah dengan kasih. Tegurlah sebagai orang tua gitu. Jadi kita pun diberikan keleluasan untuk itu. Bukan menjudge,
bukan menghina-hina, membuli dan lain sebagainya. Mari jemaat JCC, yang kedua, terima pemimpin kita dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, karena setiap pemimpin pasti mendidik ke arah yang baik. Agaknya nggak lucu ya tadi, bener ya, latihannya adalah menurunkan jaket, memasang jaket, menurunkan lagi terus ribuan kali, nggak lucu gitu. Tapi itulah tujuan yang baik untuk si murid ini, Bapak Ibu. Sama, ketika leader kita, gembala kita mengarahkan sesuatu kepada setiap kita, itu untuk mendidik kita ke arah yang lebih baik. Sekalipun mungkin caranya seperti nggak enak, caranya keras, caranya begini dan lain sebagainya, saya percaya setiap pemimpin pasti ingin kita diarahkan ke yang lebih baik. Yang berikutnya, setiap pemimpin rindu muridnya berhasil bahkan lebih hebat darinya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih ada di sebuah komunitas. Seorang guru yang baik itu pasti rindu muridnya tuh lebih hebat dari dirinya. Yang berikut, setiap pemimpin juga butuh disupport dan didoakan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Terkadang hamba Tuhan, gembala, udah melayani jemaat yang sakit, yang dalam pergumulan, ini dan itu. Semua curhatnya ke gembala, ke hamba Tuhan gitu. Kadang-kala gembala bingung ke siapa gitu. Selain mungkin ke istri ya, gitu. Nah, oleh karena itu mari jemaat Tuhan, mari kita menjadi pasukan doa untuk para pemimpin, para leader. Karena hari-hari ini terus terang, sebagai gereja Tuhan, sebagai para pemimpin gereja nggak gampang. Di masa-masa pandemi, pelayanan hari-hari ini nggak gampang. Kita nggak bisa menghandle semua perubahan yang begitu cepat. Sehingga dibutuhkan doa dan support dari Bapak Ibu semua. Doa dan support dari kita sebagai jemaat Tuhan. Untuk apa? Kita mensupport setiap pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Kemarin ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, ada sebuah tulisan di Instagram. Ini mungkin sebagai refleksi kita, saya akan bacakan. Ini dari teman saya, dan kemudian saya benar-benar diberkati dengan tulisan ini ya. Ini sebuah refleksi. Demikian saya bacakan. Pemimpin bukanlah Tuhan. Pemimpin tidaklah sempurna. Doakan selalu para pemimpin Anda. Jangan cari pemimpin yang sempurna, karena mereka bukanlah Tuhan yang sempurna. Pemimpin bukan juga Indomaret yang hadir 24 jam, sebab mereka juga punya kehidupan. Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama murid yang terus belajar dan diproses dalam kehidupan, agar sama-sama bertumbuh dan hidup memuliakan Tuhan. Wow. Ketika saya mempersiapkan, sepertinya ini statement ini meneguhkan Bapak Ibu ya. Apa yang saya rindu sampaikan sore hari ini. Di mana betul sebagai pemimpin, pemimpin bukan orang yang sempurna. Jadi kita sebagai murid Tuhan harus menyadari itu Bapak Ibu. Kita harus mensupport setiap para pemimpin yang Tuhan percayakan. Karena pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama sebetulnya murid Bapak Ibu. Bicara murid, kita belajar nggak cukup 1, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu. Kita tuh belajar sepanjang hidup kita. Jadi nggak ada kata stop untuk belajar. Even kita sebagai pemimpin pun, ketika kita stop belajar, sebetulnya kita stop memimpin. Nah ini penting Bapak Ibu, sebagai pemimpin. When we stop learning, we stop leading Bapak Ibu. Ini buat pemimpin. Ketika kita stop untuk belajar, sesungguhnya kita pun berhenti untuk memimpin. Jadi sama-sama gitu. Tapi kita khusus sebagai murid Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang hari ini sedang belajar, mari kita support para pemimpin kita. Mereka butuh support kita Bapak Ibu. Nah yang kedua, tadi yang pertama ya, dengan cara apa kita menjadi murid yang percaya? Mulai dari kita terima pemimpin kita. Terima orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Hamba Tuhan, gembala, leader, siapapun yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yaitu enjoy the process Bapak Ibu. Untuk kita menjadi murid yang percaya, berikutnya kita harus benar-benar menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi. 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10 bilang begini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.
Jadi sepanjang pelayanan Paulus dan Timotius, tadi saya sampaikan bahwa mereka pun mengalami yang namanya proses Tuhan yang gak gampang. Mereka pun mengalami yang namanya hambatan, rintangan dari kota ke kota, pelayanan demi pelayanan. Tetapi mereka menikmati itu Bapak Ibu. Karena apa? Satu hal aja, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memampukan akhirnya mereka tetap menikmati proses di dalam pelayanan kehidupan mereka. Sehingga secara khusus Paulus pun mengalami begitu hebatnya perjalanan proses dalam kehidupannya. Tapi dia tetap mengatakan apa? Hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Nah itu spiritnya. Spirit murid yang percaya adalah bagaimana dia pun enjoy prosesnya Bapak Ibu. Masa proses adalah masa yang tidak nyaman namun sangat penting Bapak Ibu. Minggu ini pun saya berduka Bapak Ibu ya. Karena salah satu guru musik saya meninggal tiba-tiba. Hari Rabu ya, kurang lebih ya, hari Rabu kemarin. Dia seorang worshiper, pemusik rohani, pemusik gereja di Kota Bandung cukup terkenal. Saya belajar dari tahun 2010. Dia seorang pianis, jago banget Bapak Ibu. Dan ketika meninggal, ketika ibadah, semua orang kehilangan. Satu yang saya belajar dari guru saya ini adalah Bapak Ibu, bagaimana ketika belajar musik itu sangat detail. Nah ini yang membuat akhirnya saya bersyukur hari ini saya bisa main musik, bisa main gitar, bisa main piano. Itu berkat salah satunya dari guru saya ini, almarhum Tommy namanya. Dia melatih itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia pribadi latihannya setiap hari main musik itu bisa 8 jam. Jadi kalau sepertiga ya berarti ya, sehari kan 24 jam, sepertiga harinya dipakai untuk latihan. Dan itu membuat kita stres. Karena ketika kita latihan, satu lagu bisa latihan minimal 3 bulan sampai 6 bulan, bayangkan. Kalau kita ibadah kan 5 lagu, latihannya 1 jam. Kebalik ya, biasanya gitu ya. Kalau sama beliau, guru saya ini latihan 1 lagu, itu 3 bulan sampai 6 bulan. Mulai dari intro tuh bisa berminggu-minggu, bayangin. Intro aja Bapak Ibu. Intronya, verse-nya, ref-nya. Tapi di situ ketika kita menjalani latihan itu Bapak Ibu, stres minta ampun. Stres aslinya. Sampai saya sampaikan di Instagram juga, sorry kata, guru saya ini seringkali juga berkata kasar gitu. Mana mah tebecus lah, wah nggak bisa lah ini lah gitu, maaf ya. Bahasanya seperti itu. Benar-benar membuat down kita, mental kita down gitu Bapak Ibu ya. Tapi di luar dari itu Bapak Ibu, hasilnya Bapak Ibu, hari ini begitu banyak murid-murid yang jadi Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, seorang guru rindu muridnya tuh lebih hebat dari dia. Dan terbukti dari guru saya ini Bapak Ibu, begitu banyak hari-hari ini pemain musik, gereja di Kota Bandung khususnya, bahkan luar kota, yang benar-benar menerima apa yang sudah dia sampaikan, apa yang sudah dia latih bagi kita semua. Awalnya keras, awalnya benar-benar membuat stres, bahkan pengen keluar dari proses itu, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Proses tuh nggak gampang, proses tuh nggak nyaman Bapak Ibu. Tapi itu sangat penting. Sebagai murid Kristus, mari kita menikmati proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Karena orang hanya menuntut hasilnya, nggak peduli proses yang dilalui Bapak Ibu. Orang hanya menuntut hasil. Dia nggak peduli kita babak belur, kita nggak punya uang, kita ini, kita itu, nggak peduli. Oleh karena itu, mari terus bangun hal yang tidak kelihatan. Hal yang ada di dalam. Ada satu klip kemarin juga saya lihat di Instagram Bapak Ibu. Ketika pohon mangga lah contoh ya, pohon mangga bisa berbuah dengan lebat. Kita nggak pernah tahu ternyata itu bisa terjadi karena apa? Ada akar yang nggak kelihatan di bawah. Mungkin itu kita injek-injek, tanah itu kita injek-injek, dan kita ambil buah mangga itu kita bisa nikmati. Tanpa tahu sebetulnya, yang terpenting dari sebuah pohon mangga adalah ada akar di bawah Bapak Ibu, yang nggak kelihatan. Yang itu menopang si pohon ini bisa bertumbuh, bahkan berbuah. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan itu kita bisa rasakan. Karena apa? Ada hal yang tidak kelihatan. Nah oleh karena itu mari bangun hal yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Mulai dari disiplin rohani setiap hari Bapak Ibu. Itu nggak kelihatan. Orang nggak pernah tahu kita punya waktu saat teduh kapan. Orang nggak pernah tahu kita worship kapan. Orang nggak pernah tahu masalah kita, pergumulan kita. Tapi biarlah itu menjadi bagian di mana kita terus membangun hal yang tidak kelihatan.
Seorang worshiper, Frankie Kuncoro juga pernah sampaikan, seorang worshiper di depan itu hasil daripada apa yang tidak kelihatan yang dia bangun daily, Bapak Ibu. Worship di rumah setiap hari, dan ketika dia membawakan sebuah worship di mimbar, ketika itu mungkin memberkati kita, membuat kita mungkin bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Ada sesuatu hal yang dibangun nggak kelihatan. Nah, biarlah mungkin hari ini pun orang nggak lihat kita. Kita di rumah seperti apa, tapi ketika kita membangun disiplin rohani secara pribadi sebagai murid Tuhan, dan ini pun mungkin kita nggak bisa dipaksa oleh siapapun, tapi mulai bangun. Nikmati firman setiap hari, nikmati penyembahan setiap hari. Itu menjadi bagian di mana kita menikmati proses Tuhan. Dan saya percaya itu akan membuat kita kuat. Itu akan menjadi fondasi kuat di dalam kerohanian kita, Bapak Ibu. Yang berikut, yang ketiga, don't quit. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang ketiga, sebagai murid Tuhan, ketika kita mulai benar-benar mau menjadi murid, kita mau dimuridkan, kita mau menerima setiap pemimpin kita, kemudian kita menjalani proses Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah kita keluar, Bapak Ibu. Don't quit. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita meninggalkan iman kita. Seperti Paulus dalam statementnya dalam 2 Timotius ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu, yang terpenting itu bukan bagaimana kita mengawali, tetapi bagaimana kita mengakhiri. Banyak mungkin awalnya kita rajin melayani, banyak mungkin awalnya kita udah memimpin orang, banyak awalnya kita mungkin udah benar-benar sungguh-sungguh. Tapi karena pergumulan, karena banyak hal situasi yang membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Bertanya, kenapa ini terjadi? Dan akhirnya kita pelan-pelan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, kecewa dengan kiri kanan. Tetapi sebaliknya, banyak juga yang mungkin awalnya kita biasa saja, tapi dalam perjalanan kita benar-benar ditegur dengan kasih Tuhan. Kita diingatkan lagi dengan kasih karunia Tuhan. Dan itu membuat spirit kita akhirnya bangkit lagi, Bapak Ibu. Balik lagi ya, seperti Grace Polly tadi ya. Udah hopeless. Udah gak mau bertanding, udah pengen keluar aja. Udah ngerasa diri gak berharga. Ngerasa diri mungkin gagal dan lain sebagainya. Mari ada kabar baik, Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan tetap dinyatakan bagi kita. So, jangan pernah kita keluar dari proses Tuhan, dari iman kita kepada Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan, bukan kepada rintangan yang ada. Pelari pria asal Italia kemarin menjadi juara lari juga, Bapak Ibu ya. Latihan selama 4 tahun, larinya cuma 8 detik, bayangin Bapak Ibu. Latihan 4 tahun, larinya cuma 8 detik. Sepertinya tuh nggak fair gitu ya. 4 tahun banding 8 detik. Itu 1 banding berapa? Jauh banget gitu. Tapi ketika fokus benar-benar latih dan fokus kepada apa yang menjadi tujuan di depan. Ada rintangan, ada tantangan, saingannya dari berbagai negara. Tapi berfokus ke depan dan mencapai garis akhir. Spirit ini mari sama-sama kita miliki hari ini, Bapak Ibu. Balik lagi, kita nggak ada yang lebih hebat siapapun. Tapi saat kita benar-benar fokus kepada Tuhan, fokus kepada tujuan kita di depan. Oke, hari ini kita gagal. Oke, hari ini kita benar-benar jatuh. Oke, hari ini mungkin kita kenapa banyak situasi yang membuat kita mungkin nggak bisa jalan hari ini. Tapi ingat, tetap fokus sama Tuhan. Kenapa? Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk bangkit lagi dari keterpurukan, dari setiap kegagalan di dalam kehidupan kita. Never too late. Nggak ada yang terlambat, Bapak Ibu. Paulus pun tentunya kan di tengah perjalanan, di awal dia mengawali dengan kejahatan, dengan dosa yang mungkin kalau hari ini menjadi teroris paling kelas kakap seperti itu. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk akhirnya diubah 180 derajat.
dan dia menuntaskan apa yang menjadi panggilan Tuhan ke depan. Mari, masih banyak tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita di dalam profesi kita masing-masing. Tuntaskan tugas pelayanan kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur di komunitas GCC ini, Bapak Ibu, setiap minggu kita diberikan fasilitas. Di samping ibadah kita setiap hari Minggu, hari Rabu kita ada worship night. Hari Jumat kita ada komsel dan PA. Itu adalah media di mana kita bisa belajar, Bapak Ibu. Itu media yang akan terus memperlengkapi kita. Sehingga tadi Bapak Ibu, kita nggak cukup cuman percaya dan kemudian belajar, tahu ini dan itu. Tetapi mari kita pun akhirnya terlibat di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Menuntaskan tugas pelayanan kita. Nggak semua harus khotbah, nggak semua harus main musik. Banyak bagian-bagian yang hari ini Bapak Ibu, kita bisa ambil bagian. Sebagai bagian di mana kita mau benar-benar menjadi murid yang memuliakan Tuhan. Sebagaimana Paulus menuntaskan tugas-tugas sampai dengan garis akhir. Biarlah ini menjadi spirit kita sebagai murid Tuhan. Hari ini kita lagi terpuruk, lagi gagal, lagi bangkrut, terdampak pandemi atau apapun bahasanya Bapak Ibu. Tapi mari fokuslah kepada Tuhan. Jangan kepada rintangan-tantangan yang ada. Sehingga saya percaya kita akan menuntaskan pertandingan iman kita sampai akhir. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi murid yang percaya adalah dengan kita pun akhirnya menjadi teladan. Be an example. Menjadi contoh. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, satu ayat yang populer banget. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seringkali kita ingin perubahan ya, dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas, dalam apapun. Namun biasanya kita kan pengennya orang lain dulu dong yang aksi. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu. Perubahan itu dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Biarlah ini menjadi refleksi kita sebagai murid Tuhan. Perubahan itu dimulai dari diri kita. Mustahil gereja ini berkembang kalau kita akhirnya hanya menantikan, ya udah kamu harus berkembang. Kamu harus berubah. Pemimpin dong. Enggak, Bapak Ibu. Sekalipun dikatakan Timotius ini masih muda, sekalipun Timotius ini barangkali kurang pengalaman, barangkali Timotius ini punya keterbatasan di sana sini, tetaplah jadi teladan, kata Paulus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Paulus memberikan spirit juga kepada kita sore hari ini. Mulailah dari diri kita Bapak Ibu. Kita pengen keluarga kita dipulihkan, amin. Kita rindu keluarga kita diubahkan. Mulai dari diri kita. Mungkin kok anak, mulai kita perhatikan orang tua. Mungkin kita istri, mulai perhatikan suami. Mungkin kita suami, mulai perhatikan kembali anak-anak dan keluarga kita. Masa pandemi ini semua di rumah. Saya pribadi pun beberapa waktu ini benar-benar mengalami pengalaman ini Bapak Ibu. Di mana 2 minggu lalu mama saya masuk rumah sakit. Dan kemudian di situ saya harus istilahnya downgrade gitu ya, turun ya. Saya sampai merefleksi Tuhan benar ya, bertahun-tahun saya melayani jemaat, saya melayani orang-orang khotbah sana sini. Dan kemudian baru kali ini saya benar-benar melayani mama saya Bapak Ibu. Siapin sarapan, makan siang, makan malam, sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Saya fokus kepada mama gitu ya di rumah. Mulai dari diri kita Bapak Ibu. Saudara rindu GCC berkembang juga, mari. Jangan nunggu pemimpin, jangan nunggu, tapi mulai dari diri kita. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya terlibat di dalamnya Bapak Ibu? Saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Perubahan tidak dipengaruhi oleh posisi tapi aksi Bapak Ibu. Hari ini yuk mari mulai praktek Bapak Ibu. Banyak orang punya jabatan, banyak orang mungkin punya banyak hal, tapi ketika nggak mau melakukan doing something Bapak Ibu, semuanya itu nol. Jadi perubahan itu dimulai dari sebuah tindakan yang sederhana.
Maka dikatakan Tuhan akan terus percayakan, dan lebih lagi Bapak Ibu. Dan kemudian jadilah change maker dimanapun. Saya bilang tadi ya, kita percaya, kita dimuridkan, kita diajar, kita diutus. Kita harus menginjili, kita mewartakan kabar baik. Biarlah keberadaan kita dimanapun bukan menjadi istilahnya troublemaker Bapak Ibu, tapi sebaliknya jadi change maker. Karena itulah esensi kita sebagai murid Tuhan. Kita adalah garam dan terang dunia untuk kita mewarnai dunia hari-hari ini. Hari ini semua udah era terbuka Bapak Ibu. Hari ini udah era benar-benar di mana anak-anak Tuhan harus berdampak secara nyata. Inilah kesempatannya Bapak Ibu. Hari ini kita dimuridkan, kita belajar sesuatu. Kan ada waktu di mana kita harus diutus. Menjadi wakil Tuhan. Di mana kita akan mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saya tutup tadi mengawali dengan film, saya menutup dengan satu film lagi Bapak Ibu ya. Karena ini cukup fenomenal juga, mungkin dari antara kita udah nonton film ini. Facing the Giants. Tentunya sebuah pertandingan juga football di Amerika. Dan satu pelatih yang luar biasa, Grant Taylor, yang memimpin sebuah klub pada waktu itu. Bertahun-tahun kalah, karena musuhnya juga berat Bapak Ibu. Tapi ada satu statement di tengah-tengah briefingnya dengan murid-muridnya pada waktu itu. Satu statement yang luar biasa. Di titik itu mereka sampai berkata, si pelatih ini bilang, oke lah, sekarang mungkin kita udah kalah dan lain sebagainya. Untuk pertandingan ke depan, udahlah. Mau kalah, mau menang, yang penting kita nyembah Tuhan, katanya. Itu membuat spirit yang luar biasa kepada klub ini, Bapak Ibu. Dalam sebuah latihan, dipanggillah satu orang, yaitu si Brock ya. Si Brock ini dipanggil untuk latihan merangkak, gitu ya. Di sini ini tentunya terus sampai dengan hari ini menjadi spirit buat saya pribadi untuk bagaimana benar kita harus benar-benar percaya kepada guru, kepada pemimpin yang Tuhan sudah percayakan gitu. Nah, di dalam latihan itu, latihan merangkak ini Bapak Ibu, awalnya mungkin pesimis si Brock ini, teman-temannya juga menertawakan bahwa nggak bisa lah ini mah gitu. Tapi akhirnya si pelatih ini terus memberikan semangat kepada si Brock ini. Sekalipun bebannya ada beban juga ya untuk dia angkat gitu. Dan kemudian merangkak, langkah demi langkah. Tapi pada waktu itu matanya ditutup juga. Dan kemudian singkat cerita terus berjalan 1 meter, 2 meter, 1 langkah, 2 langkah. Terus sampai memberikan spirit pelatih ini. You can do it, you can do it. Don't quit, don't quit. Jangan menyerah. Terus maju, bertahan, dan lain sebagainya. Sampai di titik si Brock ini udah capek. Bayangin Bapak Ibu, merangkak di tanah seperti itu gitu ya. Di sebuah lapangan football. Dan kemudian tapi karena si guru ini terus berkata, maju terus, tuntaskan. Sampai dengan garis akhir. Wah udah capek, ini saya berdarah. Wah pas semua si Brock udah capek banget Bapak Ibu. Ketika udah melewati sebuah batas tertentu, akhirnya teman-temannya melongo juga. Edan ya. Benar-benar bisa. Berdiri semuanya melihat. Dan kemudian si guru ini terus berkata, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Sampai akhirnya udah lelah. 10 langkah lagi katanya. 10, 9, 3, 2, 1. Akhirnya si Brock berhenti. Jatuhin semuanya. Kemudian disuruh buka mata. Pelatih ini bilang, kamu udah melampaui batas. Wah ini keren banget Bapak Ibu. Film ini benar-benar, scene ini benar-benar memberkati. Sehingga ada power words buat kita sore hari ini Bapak Ibu. Nah ini disampaikan oleh pelatihnya. But don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me. Ini sebuah kata-kata di seorang pelatih kepada murid yang dia latih. Untuk menyelesaikan pertandingan, untuk menyelesaikan sebuah babak tertentu. Dan ini pun saya percaya, ini yang Tuhan sampaikan buat kita. Ketika mungkin hari ini kita mengalami keletihan di dalam perjalanan iman kita. Tuhan mau bilang, come on, maju terus. Don't quit. Engkau boleh gagal, tapi hari ini engkau harus bangkit. Engkau boleh berhenti, tapi engkau harus terus tuntaskan perjalananmu. Karena saya percaya, seorang guru di dunia pun mau muridnya berhasil mencapai garis akhir, memenangkan pertandingan. Saya percaya, guru di atas segala guru
Yesus Kristus mau hidup kita pun kembali bangkit dan kita menuntaskan setiap perjalanan iman kita. Ya, sore hari ini kita belajar Bapak Ibu terus menjadi murid Tuhan. Melewati proses yang ada, pengikisan yang ada, biarlah kita menikmatinya. Karena itu akan membuat iman kita kuat, sehingga kita akan menuntaskan perjalanan iman kita sampai akhir. Mari nikmati proses Tuhan, dan kita akan menjadi murid yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sore hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu. Dan kami boleh belajar Bapa, untuk kami bukan hanya percaya, bukan hanya menjadi pengikut Tuhan, tapi lebih daripada itu, kami menjadi murid-Mu. Di mana kami menikmati setiap pelajaran kehidupan yang Tuhan izinkan. Kami menikmati proses Tuhan yang Tuhan izinkan. Sehingga itu akan terus memperlengkapi kami. Juga kami bersyukur untuk setiap pemimpin yang Tuhan percayakan. Leader yang Tuhan percayakan. Gembala yang Tuhan percayakan di komunitas kami. Mari kami mendoakan gembala, gembala pembina, dan keluarga. Kami percaya biarlah mereka yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan urapi, akan terus membawa kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai murid-murid-Mu, kami pun ingin belajar taat dan setia dalam latihan ini. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan yang ada di luar sana, kami percaya kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Mampukan umat-Mu untuk terus belajar, dan kami mau Tuhan, teladan-Mu, Engkau menyelesaikan perjuangan-Mu sampai ke Golgota, sampai akhir. Itu pun yang akan kami lakukan. Kami setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Berkati kami semua, dan Roh Kudus terus ingatkan kami, untuk kami tetap taat dan setia mengikut Engkau Tuhan. Sekali menyerahkan untuk firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Yusak. Puji Tuhan, satu firman yang sangat luar biasa memberkati kita, bagaimana kita harus memiliki mental seorang murid yang percaya, dimulai dari menerima. Kita terus berjuang, jangan keluar, nikmati proses saudara, dan menjadi teladan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, seperti tadi sempat dibahas dalam firman Tuhan. Kita memiliki beberapa kegiatan, ada worship night, di mana di sana kita berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Kita mendengar kesaksian, refleksi firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan, meneguhkan kita setiap hari Rabu jam 7 malam pukul 19 di link Zoom yang nanti akan saya bagikan juga. Ya, lalu hari Jumat kita sama-sama ada Komsel atau Bible Study. Di situ kita belajar sama-sama saudara untuk lebih lagi mengenal firman Tuhan, untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan. Dan tentunya ini akan menambah pengetahuan kita dan membuat kita semakin kagum akan Tuhan, menjamah hati kita. Ya, dan juga untuk setiap saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus atau konseling pribadi, boleh menghubungi ya. Kontak person di sini saya bersama dengan istri selaku Bapak dan Ibu Gembala. Nomornya sudah tercantum Bapak Ibu, silahkan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan untuk persembahan persepuluhan saudara boleh ditransfer ke rekening BCA 15703300043. Ya, puji Tuhan, boleh disaksikan kembali tayangan record khotbah, record ibadah di YouTube channel Yerusalem Community Church. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Roh Kudus, terima kasih hadirat-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman, hadirat-Mu yang memberikan kami hati rela untuk menerima firman dengan sukacita, dan kekuatan-Mu Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Berkati saudara kami Tuhan, Pastor Samuel yang telah Tuhan pakai untuk menjadi penyampai firman, biar beliau lebih lagi dipakai oleh Tuhan dimanapun berada. Di tengah keluarga, Tuhan pakai dengan luar biasa. Di pelayanan Tuhan pakai luar biasa. Semua hal yang Tuhan percayakan, biarlah Pastor Samuel boleh melakukannya dengan mengandalkan Tuhan. Hatinya terus terikat, terpaut dengan Tuhan. Masa depannya Tuhan yang pimpin. Usaha pekerjaan yang dikelola Tuhan, yang campur tangan Tuhan yang pimpin.
Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan Indonesia, kami percaya rancangan-Mu indah sempurna bagi bangsa dan negara kami, dan Engkau belum selesai menenun rancangan-Mu yang indah bagi Indonesia. Terus Tuhan kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun menjamah kehidupan setiap bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami diberikan hikmat, kekuatan untuk melewati masa-masa yang begitu sulit. Para nakes Tuhan, tenaga medis Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi, setiap menteri Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi. Kami berdoa buat komunitas kami Tuhan. Terus bawa komunitas kami semakin bertumbuh dalam pengenalan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Bawa kami semua untuk semakin antusias bersaksi, bawa kami semua untuk semakin kuat, tekun, rela, sukacita melakukan firman dan menjadi teladan. Bawa kami semua untuk memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami mau menjadi teladan bagi mereka, menjadi guru bagi mereka, untuk mereka boleh mengalami pertumbuhan dalam hal rohani. Terima kasih, kami berdoa untuk beberapa nama, untuk Bro Ruby bersama dengan mamahnya yang dalam kelemahan, Tuhan yang campur tangan, beri kekuatan penghiburan. Untuk saudari kami Kori yang ada di Singapura sedang melakukan pengobatan, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Kori boleh menikmati proses, bersama keluarga boleh menikmati proses, menikmati kekuatan, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik untuk Kori. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang lain juga yang sedang dalam kelemahan mungkin hari-hari ini dalam pergumulan doa, dalam pergumulan hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada hadirat Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan ada jalan keluar terbaik yang Tuhan akan bukakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami siap terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rela melakukan firman Tuhan ada dalam hidup anak-anakmu saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang terus campur tangan. Pekerjaan, usaha, keuangan, sekolah, studi kami semua Tuhan, kesehatan, masa depan kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya kami akan memperoleh yang terbaik, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Sampai ketemu lagi nanti hari Rabu, hari Jumat ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.